Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi, seperti yang kalian udah baca di judul ya, hari ini gua mau bahas soal si Iwo 14 smartwatch. Ini tuh tepatnya Iwo 14W66 yang katanya digadang-gadang sebagai klonnya Apple Watch yang paling gokil, yang paling mirip, dan yang paling terbaru dari Iwo. Seperti apa produknya? Ayo kita capcus ke videonya. Nah, ini nih, barangnya udah ada di gua nih. Nah, ini dia, Iwo 14W66. Barangnya tuh udah mirip banget lah sama Apple Watch asli. Orang lain pasti auto ketipu lah kalau misalnya kita pakai ini tuh. Ganteng banget. Harganya sendiri dibanderol dengan harga 675.000. Ya, lumayan sih. Maksudnya nggak yang bisa dibilang budget banget juga gitu. Karena kan kalau yang seri Iwo lainnya kayak HW itu kan masih di bawah 500.000 ya. Kalau ini udah di atas 500.000. Bahkan yang Pro-nya 8 Pro-nya kalau yang gue tahu ya, itu tuh harganya hampir 1 juta malahan, di 900 ribuan kalau nggak salah. Nah, kira-kira apa aja sih yang kalian bakalan dapat kalau kalian beli si Iwo 14W66 ini? Check it out. Jadi kalau kalian beli itu, dalamnya udah pasti kalian dapat smartwatch-nya, kemudian kalian juga dapat strap-nya, terus juga ada bonus silicone case buat jamnya, kemudian ada chargernya yang diklaim sudah wireless charger ya. Kemudian yang terakhir ya pastinya manual book-nya. Built-in quality-nya sendiri ini bukan kaleng-kaleng ya, udah mirip banget sama aslinya. Dia terbuat dari zinc alloy, kemudian strap-nya sendiri itu terbuat dari silikon, dan udah enak banget gue pakai, itu nggak bikin tangan jadi pegel, kemudian ada bekas marks gitu terus gatal-gatal, enggak, dia udah nyaman banget buat dipakai. Kalau kalian lihat di sebelah kirinya itu, ini tuh udah ada 2 lubang speaker. Jadi gua nggak tahu ini ada berapa speakernya ya, tapi ada 2 lubang speaker. Kemudian di sebelah kanannya itu ada crown-nya yang berfungsi kalau misalnya kalian puter-puter itu memang sudah seperti aslinya, dan ada tombol di bawahnya ini tuh dia berfungsi juga ya. Kalau misalnya di clone Apple Watch yang lain itu dia tuh fake rata-rata. Kalau ini tuh dia berfungsi bener, bisa dipencet. Kemudian di bagian tengahnya itu ini ada mic, jadi nanti suaranya masuk tuh dari sini. Kemudian kalau misalnya kalian ke arah belakang, itu materialnya masih plastik seperti yang udah gue bilang tadi. Cuman di sini dia udah mirip banget sama Apple Watch yang asli. Dia punya soket untuk melepas strap. Jadi kuncinya di sini. Kalau yang clone yang lain itu dia belum punya kunci, jadi si strapnya ini bisa tiba-tiba copot atau kepaksa copot misalnya, itu bahayanya. Kalau ini udah ada locknya, jadi lebih safety. Dimensinya sendiri 44 dikali 40 dikali 10,8 mm dengan berat sekitar 45 gram. Jadi ini tuh udah lebih ringan dibandingin yang seri HW. Kalau yang HW yang kemarin gua review itu kan hampir 50 gram. Kalau ini tuh nggak nyampe 45 gram, jadi kayak 44 gram something gitu. Kalau buat desainnya sendiri sih ya, gua seneng sih ya sama desainnya Apple Watch. Dia tuh simple gitu, nggak banyak neko-neko, nggak gimana, tapi fungsinya kena banget. Tapi memang kalau misalnya buat gua pribadi sih, gua lebih suka sama desain smartwatch itu yang bulat, bukan yang kotak. Tapi ya ini juga simple, jadi gua senang aja. Balik lagi ke selera teman-teman sih, lebih suka yang seperti apa. Oh ya, by the way, pilihan warnanya dia ada 3. Itu ada rose gold, ada silver, dan yang terakhir yang kayak gue punya ini warna hitam. Untuk layarnya sendiri ini tuh 1,75 inch TFT touchscreen, 320 dikali 385 pixel. Dan gua tes di bawah matahari gitu, kalau misalnya gua lagi pakai itu gua gampang banget liatnya. Jadi nggak ada kayak brightness yang kurang, jadi susah ngelihatnya tuh, udah enggak. Dia udah enak banget dilihat meskipun dia belum AMOLED, jadi kurang keren sih sebenarnya. Masih ada kayak apa ya, nggak hitam semua, jadi kayak masih, ya tau lah kalau misalnya bukan AMOLED seperti apa, gue ngejelasinnya gimana ya, masih ada putih-putihnya gitulah pokoknya. Tapi tidak mengurangi fungsinya dia sih sebenarnya. Kalau kurang keren sih iya. Cuman gue nggak suka nih sama fluidnya dia. Ketika gue sentuh si layarnya dan gue geser-geser, jadi kayak kurang responsif. Bukan kurang responsif, sebenarnya dia responsif, cuman kurang smooth aja. Masih agak kotak-kotak gitu geraknya. Dan kalah sama seri HW-nya dia yang justru harganya lebih murah menurut gue. Yang di seri HW itu lebih smooth, yang ini agak mengecewakan buat gue. Chipsetnya sendiri dia menggunakan Realtek RTL 8762C.
Nah, si chipsetnya ini sendiri itu diklaim hemat energi dengan Bluetooth 5.0 dan didukung dengan fitur yang kuat. Katanya sih seperti itu. Untuk watch face-nya sendiri itu dia cuma ada 3 biji ya. Di jamnya itu cuma ada 3 biji, 3 pilihan maksudnya. Kalian bisa ganti itu ketika di home, di yang jamnya, kemudian ditahan sekitar 3 detik. Terus nanti kalian tinggal geser-geser tuh kanan, tinggal pilih. Ada 3 biji, pokoknya ada 3 pilihan. Terus kalau misalnya sisanya, banyaknya itu ada di apps-nya, kalian bisa pilih. Cuman di sini itu si watch face-nya itu bener-bener terbatas. Maksudnya pilihannya nggak banyak dan jenisnya pun, sorry itu gue sih kurang suka sama si pilihan watch face-nya. Jadi kayak kurang keren aja. Masih kalah sama seri HW yang pilihannya lebih banyak dan lebih keren menurut gue. Di sini tuh terbatas. Jadi ya buat kalian yang suka ganti-ganti watch face, mungkin ini bukan pilihan yang baik buat kalian. Meskipun dia sudah bisa custom watch face, tapi ya apa boleh buat ya. Untuk cara pairingnya itu gampang banget. Kalian tinggal download aplikasinya, itu ada Fit Cloud Pro namanya. Kalian tinggal download, kalian isi data diri kalian di situ, nanti kalian akan diarahkan untuk pairing langsung ke jamnya sampai beres tuh, mantep. Oh ya, di sini pairingnya juga ada 2 jenis ya. Satu yang untuk data itu langsung dari aplikasinya dengan menyalakan Bluetooth. Dan yang kedua adalah koneksi langsung ke Bluetooth untuk telepon. Jadi karena dia sudah bisa menerima dan melakukan panggilan telepon, jadi dia bisa pakai Bluetooth yang satu lagi. Untuk baterai si Ewo 14W66 ini itu 220 mAh. Ya standar sih kalau menurut gua, nggak yang gede-gede amat, tapi juga nggak yang kecil-kecil amat. Dan dia diklaimnya itu dengan full push notification itu di 5-10 hari. Tapi setelah gua tes, cuman 5 hari sih habisnya. Ya memang full notifikasi, gua push ya, gua setel di situ. Dan memang notifikasi yang di-allow sama aplikasinya itu lebih banyak dibandingin HW. Kalau HW itu lebih terbatas ya, serinya HW lebih terbatas sih notifikasinya. Kalau ini lebih banyak, bahkan kayak Telegram gitu-gitu tuh udah bisa di-push ke si Ewo 14 ini. Ya jadi kalau menurut gua sih nggak bisa dibilang yang boros-boros banget juga ya. 5 hari lumayan lah untuk full push notification. Apalagi kalau misalnya kalian pakai teleponan kan lumayan tuh ngebantu. Tapi kemungkinan tidak akan sampai 5 hari kalau kalian pakai juga untuk telepon. Cuman kan kebayang aja gitu kalau misalnya kalian pakai si Ewo 14 ini tanpa notifikasi itu pasti bisa lebih dari seminggu. Untuk chargingnya sendiri, seperti yang tadi udah gue singgung, dia sudah menggunakan wireless charging. Jadi kayak magnet sih sebenarnya belakangnya, cuman memang dia di daerah belakang tuh udah nggak ada lagi soket kayak magnetnya gitu. Jadi langsung dia nempel karena dia wireless charging. Di sekitar 3 jam kalau yang gue rasa, karena 2 jam itu belum full buat chargingnya. Kemudian yang diminta itu arusnya itu 5 volt 1 ampere. Jadi kalian perhatikan juga kepala charger yang kalian punya itu harus 5 volt 1 ampere ya. Kalau misalnya lebih dari itu bisa mengurangi performa baterainya jadinya dalam jangka waktu yang lama. Nah, tapi gua tes juga nih. Di studio kita punya beberapa wireless charger. Nah, kita cobain pakai wireless charger yang lain itu nggak mau. Dia nggak bisa. Jadi cuman pakai charger bawaannya dia aja yang bisa. Cuman kalau misalnya gua coba juga di wireless charger Anker yang kita punya, dia udah QI certified, itu dipancing sama AirPods duluan, AirPods-nya nyala, kemudian si jamnya baru mau ke charging. Tapi setelah itu ya ke charging sih sebenarnya, tapi kayak harus dipancing dulu sama AirPods kan jadi lucu ya. Nah, fiturnya dia sebenarnya udah lengkap sih, termasuk salah satunya adalah ini nih, gua masih agak bingung sebenarnya. Ada yang bilang si Ewo 14 ini dia itu IP67. Ada yang bilang juga IP68. Tapi gue tanya nih ke toko nih tempat gue beli ya. Dia bilang si tokonya jangan dicemplungin, takutnya ntar rusak. Berarti dia nggak waterproof dong. Cuman gara-gara gue orangnya bandel, jadi gue cemplungin juga. Kita lihat tesnya. Nah, seperti tadi ya, tes yang udah kalian lihat tuh sebenarnya dia baik-baik aja dicemplungin, tapi memang ya cuman di akuarium kecil gitu doang. Tapi let's say dia kuat sih dipakai buat nyemplung-nyemplung gitu, tapi dia tidak bisa dipakai untuk berenang. Jadi kalau buat berenang menurut gua jangan bawa si Ewo 14 ini. Lebih baik bawa gebetan. Setuju nggak?
Nah, selain itu dia juga sudah bisa dijadikan remote untuk musik di smartphone kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin musik, nggak harus pencet-pencet TWS kalian lagi, kalian bisa lewat jamnya, langsung di tap. Dia juga sudah bisa jadi remote untuk kamera. Jadi caranya di shake, cik 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 cik, goyang-goyang, pret, nanti ke foto sendiri. Tapi dia harus dari aplikasinya. Jadi nggak bisa kalau misalnya masuk dari kamera bawaan smartphone kalian. Kemudian juga dia sudah bisa melakukan panggilan atau menerima panggilan. Sekarang kita tes, seperti apa suaranya. Bro Dani telepon nih, kita cobain ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengan Bapak Alif? Ini dengan Neng Juminten. Oh, betul, betul sekali. Itu setiap gua habis ngomong pasti kresek-kresek suaranya. Nah, ini sama kasusnya kayak si HW ya. HW juga jadi begitu kalau setiap lawan bicara kita mengakhiri obrolan tuh pasti ada kresek-kresek. Nah, ini tuh speakernya sendiri itu meskipun ada dua lubangnya, gue nggak tahu sih speakernya ada satu atau dua, tapi kualitasnya nggak lebih bagus dari HW. Suaranya lebih jernih HW. Coba deh Dan, ngomong lagi Dan. Halo, halo, selamat malam. Kalian mendengarkan saya, Dani Mahmud. Nah, jadi dia suaranya tuh mendem banget, pecah, nggak robotik sih, cuman kurang jelas aja kayak yang ya mendem, kayak ada yang ngalangin aja gitu. Coba lagi Dan. Sama di sini agak mantap. Oh, di sana juga mendem suaranya. Mhm. Ah ya berarti memang dia kurang bagus untuk dipakai telepon langsung ya. Masih lebih bagus si HW sih. Nah, sekarang fitur-fitur yang ada di smartwatch-nya apa aja nih? Kalau misalnya kalian lihat dan kalau kalian swipe ke sebelah kanan, maka akan keluar. Di sini tuh exercise ya modenya. Nah, di sini tuh mode exercise itu ada banyak banget. Ada walking, ada running, ada mountaineering yaitu ya mirip-mirip sama hiking lah ya. Kemudian ada cycling, kemudian ada basketball, kemudian ada badminton, ada football, ada yoga, ada pingpong, bahkan ada buat skipping nih, rope skipping. Kemudian kalau kalian swipe ke bawah, itu bakalan ada si versinya dia seperti apa, kemudian baterai indikatornya dia tinggal berapa persen lagi itu kalian bisa lihat di situ. Kemudian ada buat connecting si speakernya ya. Kalau kalian mau melakukan panggilan dari si smartwatch-nya ini bisa dinyalain dari sini juga. Kemudian di sini juga ada barcode kalau misalnya memang kalian butuh untuk pairing. Dan yang terakhir si ini setting UI. Jadi UI settingnya di sini tuh cuma ada dua. Beda sama si seri HW yang ada 3. Kalian di sini bisa ganti settingan UI-nya mau yang smart style atau yang 9 grids itu tergantung selera kalian. Kemudian kalau kalian swipe ke sebelah kiri itu masuk ke mode si smart grid-nya dia. Ya karena gua settingannya di smart grid di sini bisa kalian lihat sendiri ini geser-gesernya masih apa ya, masih kotak-kotak, nggak fluidnya nggak sesmooth itu, jadi askur kalau kata gua, asa kurang gitu kalau orang Sunda bilang. Ini banyak banget yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian kalau misalnya kalian swipe ke bawah, itu adalah push notification yang udah kalian set di aplikasinya. Kayak Line, WhatsApp, itu semua masuk ke sini. By the way, teks karakter di si Evo 14 ini lumayan banyak menurut gua. Jadi kalau agak panjang itu masih bisa kebaca. Beda sama yang seri HW. Kalau seri HW itu kan dia pendek banget. Jadi susah buat baca yang panjang-panjang, otomatis harus kalian buka handphone. Kalau di sini tingkat keterbacaannya tuh masih lumayan tinggi lah. Nah, sekarang kita lihat fitur yang ada di si apps-nya apa aja. Cekicrot. Kalau kalian lihat di home itu ini ada target step kalian ya, burning kalori, distance sama goal kalian itu berapa. Kemudian di bawahnya ada sleep, data sleep kalian, terus data heart rate kalian, blood pressure kalian, oksigen kalian, dan ECG. Dia sudah ada ECG. Kemudian di device itu kalian bisa lihat baterai kalian berapa, kemudian kalian bisa set push notification yang lumayan banyak menurut gua ya, sampai Snapchat, kemudian KakaoTalk, ada Viber, ada Skype, kemudian ada Telegram tuh udah lengkap banget, bahkan LinkedIn aja ada gitu. WeChat juga ada tuh, biasanya kagak ada yang di seri HW kalau seingat gua. Kemudian seperti biasa di sini juga ada alarm, ada activity reminder, terus ada drink reminder buat kalian yang suka lupa buat minum. Kemudian ada dial setting. Nah, dial setting ini adalah untuk mengganti si watch face-nya, di mana kalian bisa milih watch face untuk Evo 14 kalian di sini. Cuman ya seperti yang gue bilang, jumlahnya sangat terbatas. Kemudian ada weather reports kalau misalnya memang kalian mau nyalain untuk kalian kontrol di si smartwatch kalian. Kemudian ada race to wake, kalau misalnya kalian ingin melihat jamnya dengan mengangkat tangan kalian itu otomatis akan menyala jamnya. Kemudian ada elevate heart rate measurement kalian. Terus juga ada automatic health monitor kalau kalian nyalain.
Terus ada Find Band, di sini bisa apa ya, nyari smartwatch kalian kalau misalnya kalian lupa naro, dia akan bergetar. Terus ada ya seperti biasa ya, worst preference kalian antara tangan kanan atau tangan kiri. Terus ada style jamnya mau 24 jam atau 12 jam. Ada frequent kontak, di sini kalian bisa nge-save juga kontak-kontak yang memang lebih sering kalian telepon itu, kalian kontak itu nanti ada tercatat di si jamnya. Terus ada shake photograph untuk foto dari si jamnya seperti tadi gue bilang, jadi remote kamera. Kemudian ada device version sama buat reset factory. Kalau di Mind sebenarnya ini lebih ke data diri sih ya. Kalian bisa pakai Google Fit, di sini sudah ada. Kemudian ya seperti yang kalian lihat ada exercise goal, unit, FIQ, kemudian ada we run, setting dan suggestion kalian seperti apa. Oke, kesimpulannya Evo 14 dia memang keren. Dia sudah mirip banget sama si Apple Watch yang asli. Tombolnya semua berfungsi, kemudian dia push notification lebih lengkap dibandingin yang seri HW. Ada banyak banget yang bisa kalian ambil di situ. Kemudian dia fiturnya juga lebih lengkap sebenarnya dibandingin si seri HW. Baterainya lumayan tahan lama, bisa nemenin kalian 5 hari dengan full push notification yang kalian nyalain. Dia udah bisa melakukan panggilan, menerima panggilan. Dia udah bisa jadi remote musik, remote kamera. Pokoknya udah lengkap banget. Tapi gue merasakan banyak kekurangan yang ada di si Evo 14 ini jika dibandingkan dengan harganya. Katakanlah fluidnya dia yang belum smooth, kalah dari seri HW itu. Kedua, baterainya juga tidak bisa dibilang lebih awet dibandingin seri HW. Untuk masalah ketahanan water resistant atau waterproofnya sebenarnya seri HW juga sama dibandingin dia, atau bahkan seri HW bisa terlihat lebih bagus karena dia memang sudah ada sertifikasi IP67. Terus meskipun dia sudah bisa custom watch face, tapi watch face-nya dia tuh terbatas banget. Lebih banyak seri si HW. Jadi gue lebih suka HW dibandingin si Evo 14 ini. Ketepatan pengukurannya juga gue nggak bisa bilang yang tepat banget. Mungkin kalau untuk blood pressure ya seperti biasa ya. Gue nggak punya alat yang bisa gue jadikan tolak ukur pasti seperti apa. Tapi memang dia diklaimnya bukan sebagai medical device. Jadi tidak bisa seakurat itu. Yang gue rasain kalau kalian lagi ngukur heartbeat kayak gitu lumayan akurat sih. Gue lagi ngos-ngosan dia ngedetek memang gue lagi kenceng detak jantungnya. Kemudian gue lagi santuy juga dia ngedeteknya gue lagi nyantui juga. Cuman untuk masalah langkah masih mirip sama si seri HW. Dia masih lebay. Gua jalan, gua hitung misalnya kayak 10 langkah, dia masih ngedeteknya kayak 25 langkah, 30 langkah gitu. Dia masih seperti itu. Terus masalah ketepatan record dari tracking kalian itu ada perbedaan di sini. Gua nggak tahu mana yang bener ya, antara Android atau iOS. Di Android itu gue pernah cek itu totalnya 9,2 km. Gue exercise nih, gue lari ini. Nah, kemudian di iOS itu kedeteknya di 9,8 km. Lumayan tuh kan, jadi beda 0,6 km. Agak jauh sih, 600 meter berarti kan. Terus juga kelemahannya, si Evo 14 ini sama seperti seri HW, dia kurang bersahabat dengan iOS. Jadi kalau di iOS itu dia nggak mau push data untuk synchronize, sedangkan di Android sih lancar jaya. Ya tapi terlepas dari semua kekurangannya dia, gue sih bisa merekomendasikan sebenarnya buat teman-teman yang pengen banget punya klonnya Apple Watch yang udah mirip banget sama aslinya. Nih, si Evo 14. Tapi kalau gue disuruh milih, gue akan lebih milih si HW16. Sorry to say, buat gue HW16 itu lebih best buy banget. Harganya setengah harganya si HW14 ini. Let's say di 360 ribuan, tapi dia fiturnya nggak jauh beda, baterainya gua rasa lebih tahan lama, kemudian fluidnya dia lebih lebih smooth dan lebih lebih enak aja gua, karena kan value-nya itu dari harga kalau menurut gua ya. Di sini tuh gua nggak ngedapetin sebanyak yang gua dapet di si HW16. Tapi ya balik lagi sih, tergantung selera teman-teman dan budget dari teman-teman sendiri. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang lucu. Biasanya kan suka ngebanyol nih. Kalau sekarang agak kurang ngebanyol karena mengejar durasi. Asik, kejar durasi. Buat yang masih ada pertanyaan untuk si Evo 14, boleh langsung tanya di kolom komentar di bawah. Atau mau sharing yang punya juga si Evo 14 seperti apa, boleh juga langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalau yang suka dengan konten kita, subscribe dong. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Oke guys, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.